Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Rahma Fadila dengan NIM 12120201990 dari kelas 4E jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Oke, kita simak. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu ada, apa yang Anda ketahui mengenai 3 aspek penting dalam filsafat? Coba saudari jelaskan. Nah, mengenai filsafat, pada setiap kajian disiplin suatu ilmu, biasanya ada aspek-aspek tertentu yang mendominasi, terlebih lagi jika kajian ini membahas dari suatu induk. Induk di sini ialah induk pengetahuan itu sendiri atau sering disebut dengan filsafat. Sebelum melahirkan turunannya yang kemudian menjadi berbagai cabang, berbagai disiplin ilmu pengetahuan, kita harus mengetahui nih 3 hal yang paling penting di dalam filsafat. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Nah, ketiga ini akan selalu menjadi prolog suatu pembahasan sehingga dapat membedakan akar suatu pembahasan dengan pengetahuan yang melingkupi suatu akar pembahasan. Di banyak kesempatan, sebagian orang malah justru memposisikan 3 pembahasan tersebut, ontologi, epistemologi, aksiologi, sebagai cabang dari filsafat itu sendiri gitu. Nah, contoh dari ontologi ini misalnya kita analogikan menjadi suatu rumah. Ontologi itu adalah rumah. Di zaman sekarang begitu banyak model dan bentuk dari rumah, bahkan sudah sangat umum rumah yang kita tempati saat ini bukan lagi berupa rumah yang berdiri menginjak tanah gitu. Akan tetapi melainkan rumah susun atau apartemen yang dibangun bertingkat di sebidang lahan tertentu. Kemudian epistemologi. Apa sih epistemologi itu? Nah, kasus dari epistemologi ini sebelumnya sudah dibahas ya, bahwa epistemologi ini adalah cara manusia dalam memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Maka jika kita membahas mengenai rumah yang sebelumnya, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai rumah. Apa saja yang kita lihat sehingga kita mengetahui bahwa benda yang sedang kita lihat itu benar-benar rumah. Nah, aksiologi itu yang terakhir membahas tentang manfaat atau fungsi dari rumah yang kita bangun gitu. Apa sih fungsi dari rumah yang kita bangun? Apakah hanya untuk pajangan atau digunakan untuk tempat kita berlindung, untuk tempat kita bernaung dari panas, hujan dan lain sebagainya gitu. Nah, aksiologi ini membahas mengenai manfaat dari sesuatu yang kita bangun sehingga hal tersebut itu berfungsi bagi kita gitu, bermanfaat bagi kita. Nah, aksiologi membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Ranah dari aksiologi ini sendiri adalah tentang etika dan estetika. Maka dengan aksiologi kita bisa memilah apakah ilmu pengetahuan yang kita peroleh tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kita. Maka jika masih membahas mengenai ilmu pengetahuan tentang rumah seperti sebelumnya, maka dengan aksiologi kita mencoba untuk mengetahui apakah rumah memberi manfaat atau tidak untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ontologi itu adalah hasil dari suatu hal yang kita usahakan gitu, rumah. Dan kemudian epistemologi itu adalah metode langkah-langkah cara kita, bagaimana sih cara kita membangun rumah itu. Nah, kemudian aksiologi itu adalah manfaat dari rumah yang kita bangun. Dan kedua yaitu jelaskan bagaimana sistematik upaya manusia dalam memperoleh pengetahuan ilmiah. Nah, berdasarkan upaya mencari pengetahuan ilmiah pasti memerlukan usaha yang sangat besar. Selain mengorbankan waktu, terkadang para ilmuwan mengorbankan seluruh yang ia punya untuk menghasilkan suatu temuan yang akan bermanfaat bagi kehidupan manusia kelak. Salah satu upaya yang saya ketahui yang sering digunakan sebagai upaya mencari kebenaran pada pengetahuan ilmiah ini yakni menggunakan suatu metode atau cara yang dapat memenuhi hal tersebut, antara lain dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Peneliti sendiri merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan melalui metode ilmiah ini. Metode ilmiah dimulai dengan melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengobservasi suatu fenomena dan gejala. Kemudian, identifikasi dan formulasi masalah berdasarkan observasi. Yang ketiga ada menyusun hipotesis, melakukan penelitian untuk menguji hipotesis. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan.
Nah, ada nih 7 cara yang dapat dilakukan oleh para peneliti yang ingin menghasilkan suatu temuan baru yang bisa dipakai gitu. Terdapat metode ilmiah menggunakan langkah-langkah yang sistematis nih, teratur dan terkontrol. Adapun 7 cara yang dapat digunakan dalam menghasilkan pengetahuan ilmiah. Yang pertama, ada merumuskan masalah. Dalam tahap ini peneliti menentukan suatu yang harus diselesaikan dan dipecahkan dan diteliti. Yang kedua, ada mengumpulkan keterangan. Keterangan yang dikumpulkan adalah segala informasi yang mengarah dan dekat pada pemecahan masalah, sering disebut juga mengkaji teori atau kajian pustaka. Yang ketiga ada menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama observasi atau telaah pustaka. Yang keempat ada menguji hipotesis dengan melakukan percobaan dan penelitian. Yang kelima ada mengolah data. Percobaan dengan menggunakan metode statistik untuk menarik kesimpulan. Dan yang keenam itu menguji kesimpulan. Untuk meyakinkan kebenaran hipotesis melalui hasil percobaan perlu dilakukan uji ulang. Apabila hasil uji senantiasa mendukung hipotesis, maka hipotesis itu bisa menjadi kaidah hukum dan bahkan bisa menjadi teori. Dan yang terakhir ada mengkomunikasikan hasil penelitian. Langkah terakhir adalah mengkomunikasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis dan melalui forum diskusi dan seminar. Nah, selain langkah-langkah yang teratur dalam melakukannya, metode ilmiah juga mempunyai beberapa kriteria yang berdasarkan fakta. Yang pertama, tidak bergantung pada prasangka. Yang kedua, menggunakan prinsip analisa. Yang ketiga, perumusan masalah atau hipotesis. Yang keempat, menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Yang terakhir adalah menggunakan ukuran objek. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini ada pertanyaan, tuliskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah, tuliskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah, dan beberapa khazanah pengetahuan ilmiah. Nah, untuk syarat pada pengetahuan ilmiah itu, ada syarat ilmu itu ada kesatuan antara pengetahuan, aktivitas, dan metode. Ketiganya merupakan kesatuan yang harus ada gitu, syarat-syaratnya. Kemudian untuk sarana berpikir, apa sih sarana berpikir itu? Nah, sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Maka dari itu harus ada sarana nih gitu untuk menyalurkan, untuk menumpahkan seluruh pengetahuan yang kita punya pada sarana tersebut. Ada 4 sarana berpikir ilmiah, yakni bahasa, matematika, statistika, dan logika. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, perlunya mengaplikasikan keempat sarana berpikir ilmiah tersebut agar dapat berjalan dengan baik, cermat, dan teratur. Dan lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu menurut saudara bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu bebas nilai atau ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Kemukakan argumentasi Anda. Nah, saya sedikit menjelaskan ya mengenai bebas nilai itu apa. Nah, bebas nilai di sini itu adalah tuntutan agar ilmu pengetahuan dikembangkan hanya berdasarkan pada ilmu pengetahuan saja dan tidak boleh dikembangkan berdasarkan pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan. Kenapa sih begitu? Tujuannya agar ilmu pengetahuan tidak mengalami distorsi atau tunduk kepada ilmu lain dan dapat berkembang secara otonom. Tuntutan bebas nilai tidak bersifat mutlak karena ilmu pengetahuan harus tetap peduli pada nilai kebenaran. Kemudian menurut saya pada pengembangan ilmu pengetahuan ini tetapnya terikat pada nilai. Alasannya karena ilmu pengetahuan tidak bisa bebas. Nilai ilmu pengetahuan terbebani dengan nilai ilmu pengetahuan. Karena punya kecenderungan pragmatis kuat, diliputi oleh nilai ilmu pengetahuan, mau tidak mau harus peduli atas persoalan penderitaan manusia. Ia peduli akan keselamatan manusia dan harkat dan martabat manusia. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Saya menjelaskan secara singkat mengenai kuantitatif dan kualitatif ini. Metode penelitian kuantitatif lebih berfokus pada data angka dan dengan instrumen atau alat ukur tertentu. Sementara metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif.
Nah, untuk kontribusinya pada pengembangan ilmu pengetahuan itu berfokus pada mengembangkan, memperbaiki, menyempurnakan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat tumbuh dan berkembang menyesuaikan zaman, sehingga nantinya akan memiliki manfaat sendiri kepada masyarakat. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.